sebelum memasuki subbab baru, ada soal yang kemarin belum dibahas ya. Kita bahas itu dulu. Nomor 2 ini air dituangkan ke dalam kerucut terbalik, tangki berbentuk kerucut terbalik. Kemudian diminta apa? Menyatakan, kita diminta menyatakan tinggi air H sebagai fungsi dari waktu. Lalu kalian harus menyelidiki kemonotonan dan kecekungan grafik fungsi H. Oke, jadi air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik. Masih ingat ya? Kita pernah mengerjakan soal ini waktu itu untuk soal apa? Laju yang berkaitan. Jadi waktu itu kita memang nggak mencari fungsi H sebagai fungsi dari T ya. Tapi sekarang kita coba cari. Jadi jari-jari ini tingginya 24, jari-jari ini 12 ya? 12, satuannya desimeter, kita nggak usah tulis. Lalu air kalau terisi katakanlah masih sedikit seperti ini, maka ini volumenya berapa? Nah, jadi kalau ini R, lalu tingginya H, ya, tingginya H. Jadi H di sini 2R ya? Iya. H 2R. Nah, dV/dt atau V apa? V 4/3. Mana penghapus? 1/3 pi R kuadrat kali H ya. Lalu apalagi yang kita ketahui? dV/dt. Sekarang atau ini kita substitusikan dulu dalam H ya. Jadi pi kali H/2 ya, kuadrat kali H/3. Jadi berapa itu? H/3/12. Terus dV/dt ini berapa? 8 ya. Ini sama dengan 8. Nah, dari persamaan ini dV/dt itu sama dengan 3 pi H kuadrat kali dH dt. Ya. Jadi dari sini dapat dH dt itu dH dt ini 1/4 32 pi H kuadrat. Nah, itu belum selesai. Dari situ bagaimana kalian bisa menemukan H sebagai fungsi dari Pi H kuadratnya di bawah. Jadi 32 per
P pada. Nah, soal ini iya, mungkin saya salah jalan. Jadi DVDT-nya yang harus diselesaikan dulu ya. Jadi jangan ya. Ini kita kesasar ini. Ini bisa tapi senjatanya belum siap. Kembali ke sini. DVDT sama dengan 8. Itu sebetulnya dari situ dapat V itu sama dengan apa? 8T. Sebetulnya 8T tambah sesuatu, tambah konstan secara umum ya. Yang turunannya 8 tuh bukan hanya 8T, tapi 8T tambah C. Cuma ketika T90 volumenya kan 0 ya. Jadi C-nya memang 0 gitu ya. Jadi ini tentu karena V0 sama dengan 0 ya. Ini kita dapatkan volume sama dengan 8T. Nah sebetulnya ini nggak perlu. Ini nggak perlu karena kita bukan mau mencari DHDT, tapi mencari H langsung. Jadi dari sini kembalikan lagi ke atas. Kembalikan lagi ke atas, berarti kita dapat 8T sama dengan Pi H pangkat 3 per 12. Dan dari sini kita dapatkan H pangkat 3 sama dengan berapa tuh? 96T per Pi. Nah dari sini dapat H fungsi T sebagai fungsi dari T akar pangkat 3 dari 96T per Pi. Nah ini baru H sebagai fungsi dari T. Soal ini meminta kalian juga menyelidiki, bahkan itu yang utamanya, menyelidiki kemonotonan dan kecekungan grafik fungsi. Jadi kalau digambar grafiknya kira-kira gimana ya? Oh gitu. Kamu udah gambar? Udah kamu kerjain. Cuma baca-baca. Jadi seperti ini gitu ya. Ketika T-nya 0, H-nya juga 0. Lalu T membesar, ini akan membesar juga. Sebetulnya ya tentu kita harus hitung di sini DHDT itu sebetulnya T pangkat sepertiga gitu ya, lalu selebihnya konstan ya. Selebihnya konstan. Jadi akar dari 96 per Pi ini konstan, lalu T pangkat sepertiga kalau diturunkan apa? Sepertiga T pangkat ini 2/3. Nah ini karena T-nya positif ya, ini juga akan positif ya. Ini akan positif, tapi kecekungannya turunkan sekali lagi, ini akan sama dengan sepertiga kali min 2/3 berapa? Min 2/9. Konstanta ini masih bertengger di situ. Lalu T pangkat min 5/3. Nah, ini positif, tapi ini udah ada tanda. Jadi ini akan, jadi memang naik dan cekung ke bawah.
tentu saja juga itu volumenya kan ada maksimumnya sampai penuh. Setelah itu ya asumsinya mungkin berhenti, atau kalau teruskan juga nggak akan nambah volumenya ya, airnya nggak akan membumbung tinggi kan. Jadi ya ini akan berhenti ya sampai suatu saat waktu tertentu di mana tangkinya akan penuh gitu ya, tangkinya penuh. Tapi dari sini ya kita sudah dapatkan bahwa fungsi H ini fungsi yang naik dan cekung ke bawah. Nah, masuk akal nggak hitung-hitungan kita ini, temuan kita ini? Ya? Kenapa naik tapi kalau cekung ke bawah tuh artinya naiknya apa? Dipercepat atau diperlambat? Perlambat ya. Jadi naik tapi melambat. Sesuai kan dengan dugaan kita kan? Ini naik pada awalnya cepat, lalu makin lama makin lambat. Ya. Oke, jadi dengan kalkulus kita bisa memverifikasi hal tersebut, dan tentu saja ini lebih spesifik lagi melambatnya seperti apa ya. Ini ada T pangkat min 2/3 untuk kenaikannya, untuk percepatannya atau perlambatannya itu min sekian gitu ya. Jadi itu bisa hitung kalau kita ingin tahu kecepatan pertambahan ketinggiannya dan juga percepatan ketinggiannya itu ya. Oke, jadi ada soal dicoba, dan memang soal ini ada yang mirip di buku ya. Jadi angkanya berbeda, itu kalian juga harus biasakan mengerjakan soal yang mirip-mirip, tapi kalau baca tuh kayaknya ngerti ya. Tapi kalau mengerjakan, tadi juga saya kan kesasar ya. Tapi yang penting tahu kalau kesasar. Jadi saya juga lihat buku ini harusnya bagaimana gitu ya. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas maksimum dan minimum lokal. Di sini kalian diharapkan bisa menentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari suatu fungsi yang diberikan. Saya sudah menyinggung ini sebetulnya pada kuliah yang lalu ya. Tapi persisnya kita akan bahas sekarang. Nah, seperti halnya nilai maksimum dan nilai minimum yang sebelumnya, itu berarti kalau sekarang sudah ada kata lokal, yang sebelumnya itu global gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu kita sudah definisikan mirip sebetulnya di sini, bahwa nilai maksimum tuh ya pasti nilai yang lebih besar daripada nilai tanda kutip lainnya, termasuk dirinya sendiri. Nah, hanya di sini dengan adanya kata lokal, yang kita maksud itu adalah bahwa dia lebih besar dari nilai fx untuk x di sekitar c. Jadi ada delta positif sehingga ini berlaku di sini. Itu artinya bahwa fc itu nilai terbesar secara lokal di sekitar C pada selang C min delta, C plus delta. Lalu ini diiriskan dengan I ya, supaya kita yakin aja bahwa F-nya memang terdefinisi ya di situ. Barangkali delta yang kita pilih terlalu besar sehingga keluar dari I. Jadi itu diiriskan dengan I supaya nggak keluar dari
domain F, ya. Jadi mungkin saja C-nya titik ujung misalnya. Kalau titik ujung tentu nanti ini sepotong nanti ya. Kalau C-nya adalah titik ujung kiri, itu bisa jadi nilai maksimum lokal juga. Ya, ingat kita punya contoh X kuadrat gitu ya. Tapi hanya sepenggal pada selang min 1, 2 misalnya. Jadi kalau titik ujung kiri, tentu saja ketika diiriskan dengan I, yang bagian C min delta sampai C itu akan terpotong, tidak. Ya, tidak termasuk ya. Jadi yang dilihat nanti hanya dari C sampai C plus delta gitu ya. Oke, ini nanti akan kelihatan juga dengan contoh yang kita bahas. Tapi ini intinya bahwa ketaksamaan FC lebih besar dari atau 9fx itu berlaku hanya di dekat C, tentu di C dan di sekitarnya begitu ya. Tidak secara global. Oke, jadi ini nilai maksimum lokal. Nah, nilai minimum lokal mirip, hanya sekarang FC adalah nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai F di sekitar C. Jadi ini secara informal ya di sekitar C begitu ya, berlakunya hanya di sekitar C, tidak secara global. Terdapat delta sehingga ini berlaku. Jadi nilai maksimum dan minimum lokal itu disebut sebagai nilai ekstrim lokal. Jadi sebelumnya ekstrim global, sekarang ekstrim lokal. Nah, yang hari Rabu lalu saya juga sudah gambar kira-kira seperti ini. Yang ini bukan minimum global karena ada yang lebih kecil lagi, tapi secara lokal kalau kita hanya bandingkan dia dengan nilai di sekitarnya, dia adalah yang paling kecil gitu, yang paling rendah ya. Jadi dia akan disebut nilai minimum lokal. Demikian juga titik ini misalnya. Ya. Kalau hanya dibandingkan dengan di sekitarnya, dia maksimum lokal ya. Jadi dia yang terbesar. Jadi dia maksimum lokal. Tapi kalau dibandingkan dengan nilai di sini dia kalah. Tapi secara lokal dia paling besar. Nah, di sini secara lokal paling besar juga. Nah, kalau tengok kiri kanan mungkin saja dia paling besar di antara seluruh nilai. Berarti dia sekaligus global. Jadi lokal mungkin global pasti lokal, tapi lokal belum tentu global. Yang ini lokal yang menjadi maksimum global, tapi yang ini tidak menjadi maksimum global gitu ya. Jadi ini memang maksimum global, mungkin kalau ini gambarnya memang terus ke bawah, ini juga ke bawah, tidak ada yang naik lagi. Jadi dia maksimum global, dengan sendirinya akan menjadi maksimum lokal juga ya. Yang terkaya di dunia tentu kalau dibandingkan dengan orang Indonesia akan lebih kaya juga gitu ya. Tapi yang terkaya di Indonesia kan belum tentu terkaya di dunia gitu ya. Oh, saya kok ngasih contohnya kaya ya, bahaya ini orientasi masyarakat kita jadi ke harta. Yang terpintar di dunia pasti dibandingkan masyarakat Indonesia dia lebih pintar juga gitu ya. Tapi yang terpintar di Indonesia belum tentu terpintar di dunia gitu kan. Nah, itu contoh yang lokal belum tentu global, tapi yang global pasti lokal ya. Yang terpintar di dunianya ada di mana misalnya? Ada di katakanlah di Timur Timur begitu ya. Nah, misalnya dia secara lokal akan paling pintar juga gitu ya. Baik, kita bahas untuk menentukan uji turunan pertama ini untuk menentukan nilai ekstrim lokal.
bagaimana caranya ya untuk menentukan nilai maksimum lokal dan minimum lokal nantinya. Nah, dengan turunan itu bisa dilacak dengan mudah nilai maksimum lokal itu. Ya, kita bayangkan grafiknya akan kira-kira seperti ini secara lokal ya. Jadi entah di sebelah kanannya kalau dilanjutkan atau di sebelah kirinya sebelumnya seperti apa. Secara turunan ini akan positif atau negatif di sebelah kirinya? Positif. Ya. Jadi sebelah kirinya akan positif turunannya, lalu sebelah kanannya akan negatif. Jadi dari sebelah kiri naik, kemudian sampai di maksimum lokal itu kemudian turun gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan di situ sendiri turunannya berapa ya. Itu bisa ada, bisa tidak turunannya. Tapi yang pasti kalau dari sebelah kirinya itu positif dan dari sebelah kanannya itu negatif, maka nilai FC akan merupakan nilai maksimum lokal. Maaf, ini ada asumsi yang tidak dituliskan, yaitu bahwa F-nya continue. Oke, F-nya tentu saja yang sedang kita bahas di sini fungsi yang continue. Saya cek di buku juga mestinya begitu ya. Ya, continue. Jadi continue-nya tolong ditambahkan, nanti mungkin saya perbaiki selanjutnya. Jadi jika F continue pada suatu selang yang memuat C, lalu kondisinya seperti ini, turunannya positif di sebelah kiri C dan negatif di sebelah kanan C, ya. Tapi di sebelah kiri sebelah kanannya ini nggak jauh-jauh dari C, makanya saya tulisnya di sini di sekitar kiri C dan di sekitar kanan C, gitu ya. Maka FC akan merupakan nilai maksimum lokal. Gambarnya kira-kira akan seperti ini. Tetapi F aksen C sendiri belum tentu ada, ya. Kalau ada ya pasti 0. Tapi bisa saja juga tidak ada, patah gitu ya, bisa juga. Nah, untuk yang minimum lokal sebaliknya. Jadi di sebelah kiri C itu turunannya negatif, sedangkan di sebelah kanan positif. Jadi habis turun lalu naik gitu ya. Yang seperti itu akan menjadi nilai minimum lokal. Nah, kalau bertanda sama di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka FC bukan merupakan ekstrim lokal. Jadi yang seperti ini habis nanjak, habis itu nanjak lagi gitu ya. Ya. Titik apa namanya ini? Habis nanjak, belok, nanjak lagi gitu ya. Kebayang nggak itu? Habis nanjak, belok, nanjak lagi. Terus nanjak, istirahat, nanjak lagi gitu ya. Jadi ini titik istirahat. Ya, oke. Ini semua dikenal dengan uji turunan pertama ya. Nah, kita coba terapkan uji turunan pertama pada fungsi yang sudah kita bahas ya. Fungsi ini akan berkali-kali kita jadikan bahasan ya. Ini jadi kelinci percobaan kita sejak hari Rabu yang lalu ya. Supaya kita yakin yang kita lakukan ini cocok gitu ya dengan hasilnya. Grafiknya sudah kita gambar juga ini kan. Udah tahu sebetulnya kita. Jadi ini bukan sedang mempelajari fungsi ini begitu saja, tapi kita sedang mengecek senjata kita yang baru ini memang ampuh apa enggak gitu ya. Jadi kita cek pada fungsi yang sudah kita kenal gitu ya. Nah, kita turunkan f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 12.
Nah, ini bisa difaktorkan untuk mencari pembuat nol dari f aksen. Dan kemudian kita periksa tanda pembuat nolnya kan min 2 dan 2. Jadi si f aksen ini tandanya seperti ini. Betul ya? Di sebelah kanan 2 tandanya positif. Sebelah kanan 2 ini semua positif. Jadi 3 kali positif kali positif. Di antara min 2 dan 2 salah satu negatif, jadi hasil kali ini negatif. Di antara, maaf, di sebelah kiri min 2, dua-duanya negatif ini. Jadi negatif kali negatif, positif kali 3 ya masih positif. Jadi tandanya seperti ini. Nah, ini artinya grafik F naik di sebelah kiri min 2, lalu turun dari min 2 sampai 2 lalu naik lagi. Jadi menurut uji turunan pertama, F min 2 itu akan merupakan nilai maksimum lokal ya. Kebayang di sini ya, bayangkan kan grafiknya nanti saya perlihatkan lagi. Naik, turun. Jadi min 2 tadi titik maksimum lokal. Lalu turun sampai X-2, lalu naik lagi. Jadi F2 merupakan nilai minimum lokal. Dan ini sesuai dengan yang kita lihat pada grafiknya ya. Oke, jadi ini grafiknya yang sudah pernah ditayangkan juga sebelumnya ya. Jadi naik, turun, naik lagi. Jadi si tanda ini itu mencerminkan naik turunnya grafik fungsi itu. Itu waktu kita membahas kemonotonan dan cekungan, khususnya kemonotonan. Nah, dari kemonotonan itu kita simpulkan bahwa titik ini tuh maksimum lokal, ya. Titik ini minimum lokal. Jadi kenapa lokal? Karena nanti dan dia memang tidak menjadi global ya, tidak menjadi maksimum global karena di sebelah kanan 4 itu nanti akan ada yang lebih tinggi. Sebelah kiri min 4 nanti ada yang lebih rendah dari ini. Jadi ini juga bukan minimum global. Tapi waktu itu yang David kerjakan itu dari min 3 sampai 3. Nah, kalau dari min 3 sampai 3 ini memang maksimum global. Jadi tergantung juga daerah asalnya ya. Oke. Nah, lalu ada uji turunan kedua yang mengatakan apa? Untuk memeriksa, untuk menentukan apakah sebuah titik itu merupakan titik maksimum atau minimum lokal, bisa pakai uji turunan kedua, bisa melalui turunan keduanya begitu ya, dengan memeriksa nilai turunan keduanya di titik. Jadi ini ada syarat. Turunan di titik itu sendiri sama dengan 0. Jadi titiknya merupakan titik stasioner. Kalau tadi enggak, yang uji turunan pertama enggak ada syarat itu, ya. Syaratnya continue yang tadi. Yang lupa saya tulis memang. Tapi syaratnya continue. Kalau sekarang syaratnya punya turunan. Karena apa? Karena mau diturunkan lagi. Kalau tadi continue untuk bisa diturunkan, perlu continue. Kalau sekarang turunannya di C sama 0. Jadi titik apa namanya? Stasioner. Jadi misalkan FC itu F aksen C sama 0 atau C titik stasioner dari F. Lalu F dimisalkan juga mempunyai turunan kedua pada suatu selang yang memuat C. Ya. Nah, kalau turunan keduanya itu negatif, cekung ke bawah. Ya. Maka FC akan merupakan nilai maksimum lokal. Ya, sesuatu yang cekung ke bawah di situ berarti puncak gitu ya. Jadi maksimum lokal. Mudah mengingatnya sebetulnya. Memang ini hanya turunan kedua di titik C, tidak sah sebetulnya untuk mengatakan F-nya cekung ke bawah.
Tapi bayangkan seperti itu ya. Kalau turunan keduanya negatif ya sesuatu yang paling tidak pada suatu selang yang kecil gitu. Karena ini memang kita berbicara lokal gitu ya. Jadi FC akan merupakan nilai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, FC akan merupakan nilai minimum lokal. Jadi kalau positif, kira-kira di situ cukup ke atas gitu ya. Walaupun dalam pembuktiannya mungkin bukan kecekungan, tapi lebih ke arah kalau positif itu berarti turunan pertamanya ke sebelah kanan positif, ke sebelah kiri turunan pertamanya mestinya negatif gitu ya. Jadi di sebelah kirinya turun, sebelah kanannya naik. Jadi di situ dia minimum lokal. Kita tidak membahas buktinya untuk teorema-teorema yang lebih semakin sini mungkin teorema sebagian akan memang cukup sulit ya. Tapi ada ini buktinya. Jadi bagi yang tertarik dengan buktinya, Anda bisa melihat di buku. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa kalau secara intuitif ini seolah-olah cekung ke bawah dan ini cekung ke atas. Tapi sebetulnya dalam pembuktiannya yang ditunjukkan adalah bahwa turunannya di sebelah kiri C ini akan positif, sedangkan di sebelah kanannya akan negatif ya. Sementara ini sebaliknya, turunan sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Jadi kesimpulan ini didapat. Nah, ini yang harus diingat sekali lagi ya. Saya sudah mengatakan pada kuliah sebelumnya, kalau turunan kedua di C itu 0, tidak ada kesimpulan apa-apa tentang FC ya. Kita tidak bisa menyatakan atau menyimpulkan bahwa titik CFC itu akan merupakan titik belok, belum tentu ya. Contohnya sudah diberikan waktu itu ya. X pangkat 4 fungsi fx sama dengan X pangkat 4 di C sama dengan 0, turunannya 0. Tapi grafik fungsi f di sekitar 0 tuh cekung ke atas ya. Jadi 0 itu justru titik minimum ya, minimum global bahkan, bukan titik belok ya, padahal turunan keduanya 0. Oke, jadi turunan kedua 0 ini ya turunan keduanya 0 gitu aja ya. Percepatannya 0, itu bisa jadi titik belok, bisa juga titik ekstrim ya. Oke, ini diingat baik-baik ya. Kembali lagi kita uji cobakan uji turunan kedua ini pada fungsi yang sudah kita kenal. Oke, X pangkat 3 min 12x sampai akrab betul dengan fungsi ini ya nanti ya. Kita sudah turunkan. Nah, kalau mau pakai uji turunan kedua, setelah diturunkan cari pembuat nolnya. Berarti kita dapatkan titik stasioner. Karena uji turunan kedua nanti diujinya, diterapkannya pada titik stasioner. Jadi titik stasioner harus dicari, ya. Nah, dengan uji turunan kedua, kita hitung kemudian turunan keduanya apa? Turunan keduanya 6x. Dari 3x kuadrat min 12 turunkan sekali lagi dapat 6x. Lalu kita hitung di titik stasioner itu ada dua. Kita hitung dulu di titik yang pertama x sama min 2. Kalau x min 2, oh ini min 12. Negatif. Jadi kesimpulannya kalau negatif cekung ke bawah,
F-2 ya cekung ke bawahnya lagi-lagi itu cuma ini kita aja apa namanya asosiasi kita kalau turunan kedua negatif cekung ke bawah tapi buktinya enggak gitu ya. Jadi F-2 merupakan nilai maksimum lokal. Kalau di X sama dengan 2 ya karena ada 2 titik stasioner jadi kita terapkan uji turunan keduanya di 2 titik tersebut. Jadi di titik yang kedua X92 turunan keduanya masih 6X kan itu diperoleh dari fungsi dari 3X kuadrat 12. Jadi ketika X92 ini sama 12 ini akan positif. Jadi F2 di sini akan merupakan nilai minimum lokal. Nah, hasil ini sesuai dengan hasil. Oke. Jadi kalau ada soal tentukan di mana F mencapai nilai ekstrim lokal dan jenisnya apa? Jenisnya artinya apakah dia maksimum lokal atau minimum lokal? Anda mau pakai uji turunan pertama atau kedua? Kedua. Pertama. Iya. Pertama ini diminta atau disuruhnya pakai yang mana? Kalau diminta gunakan uji turunan kedua ya Anda gunakan uji turunan kedua. Kalau tidak disebutkan apa-apa selidiki atau tentukan di mana nilai maksimum dan minimum lokalnya tercapai ya silakan Anda bebas. Tentu Anda akan melalui turunan pertama dulu bagaimanapun ya. Nah kalau dari turunan pertama saja bentuknya sudah mungkin agak rumit, Anda mau turunkan sekali lagi semakin rumit barangkali gitu ya. Jadi sangat tergantung ya apakah mau pakai uji turunan pertama atau turunan kedua. Lihat-lihat juga fungsinya seperti apa ya. Nanti menurunkan sekali aja udah repot gitu ya. Tapi paling tidak memang turunan pertama ya paling tidak ya. Lalu kembali ke uji turunan pertama Anda harus lihat juga bahwa turunan pertama sama dengan 0 itu ya. Jadi uji turunan pertama itu Anda harus memeriksa di sebelah kiri dan sebelah kanan C. Ya. Bukan di C itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai menyimpulkan karena turunan pertamanya 0 lalu Anda simpulkan di situ pasti titik ekstrim terjadi. Karena turunan pertama 0 masih mungkin di sebelah kiri sebelah kanannya sama ya. Jadi inti dari uji turunan pertama adalah memeriksa tanda di sebelah kiri dan di sebelah kanan C. Sementara uji turunan kedua menentukan nilai turunan kedua di C. Nggak lihat di sebelah kiri sebelah kanan. Ya.